Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Ar-Rasyid Family. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama aku bisa sharing-sharing lagi di sini bersama teman-teman semua. Nah, aku mau nyapa dulu teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Amin. Nah, di video kali ini aku mau sharing mengenai per-MPASI-an, di mana per-MPASI-an ini atau masa MPASI ini sedang aku jalani lagi untuk yang kedua kalinya. Ya, jadi di sini aku sedang melaksanakan atau menjalani MPASI pada anak kedua aku. Jadi anak kedua aku sekarang usianya sudah 11 bulan dan beberapa bulan yang lalu anak aku baru memulai MPASI, tepatnya di usia 6 bulan. Nah, mungkin video ini nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang mencari informasi atau mencari referensi mengenai MPASI atau per-MPASI-an gitu ya. Karena di sini aku mau sharing mengenai MPASI, serba-serbi MPASI, di mana aku mendapatkan informasi-informasi ini dari beberapa buku dan juga artikel-artikel yang berkaitan dengan MPASI, dan juga tentunya ilmu-ilmu ini sudah aku terapkan atau sedang aku terapkan dalam MPASI anak aku. Jadi kita sama-sama belajar ya mengenai MPASI untuk anak kita. Tapi di sini aku bukan berarti ingin menggurui atau berarti aku itu sudah benar. Jadi nanti kalau misal ada sesuatu yang salah, boleh dikoreksi atau tulis di kolom komentar ya teman-teman. Karena di sini kita itu sharing, karena kita di sini itu sambil saling belajar sama-sama gitu untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke, langsung aja kita ke topik pembahasan kita kali ini ya teman-teman. Nah, tapi sebelumnya di sini aku mau ngasih tahu dulu ya, kalau di sini aku juga ada buku catatan, di mana catatan ini sudah aku rangkum mengenai per-MPASI-an atau serba-serbi MPASI dari beberapa sumber, dari buku-buku maupun artikel-artikel mengenai per-MPASI-an. Di mana aku menyiapkan buku ini supaya aku itu mengurangi kesalahan dalam penyampaian gitu, maksudnya menghindari kesalahan dalam penyampaian informasi mengenai MPASI ini. Nah, teman-teman, di sini aku mau membahas mengenai serba-serbi MPASI. Di mana serba-serbi MPASI itu banyak sekali. Jadi di sini yang akan aku bahas itu menurut aku ini yang benar-benar harus kita ketahui gitu ya sebelum memulai memberikan MPASI kepada anak. Jadi di sini yang akan aku bahas itu antara lain apa sih yang disebut dengan MPASI, kemudian bagaimana sih cara pemberian MPASI yang benar, kapan waktu pemberian MPASI yang tepat, lalu apa sih yang harus diberikan kepada anak untuk MPASI pertama kalinya. Nah, mungkin itu nanti yang akan aku bahas di video kali ini. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Yang pertama yang akan kita sharing atau yang akan kita bahas, apa sih yang disebut dengan MPASI? Nah, ibu-ibu di sini pasti udah nggak asing lagi ya, terutama untuk yang mau memberikan MPASI pada anaknya. Istilah MPASI ini tentunya udah nggak asing lagi di telinga teman-teman semua. MPASI itu singkatan dari makanan pendamping ASI. Loh, kenapa sih kok disebut dengan makanan pendamping ASI? Emangnya ASI aja itu udah nggak cukup diberikan pada anak? Kenapa harus ada makanan pendamping ASI? Nah, menurut buku Momiklopedia, karangan Dr. Meta Hanindita, seorang dokter spesialis anak, menjelaskan bahwa pemberian makanan pendamping ASI diberikan kepada anak karena ASI saja sudah tidak mencukupi kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh anak, sehingga diperlukan makanan dan juga cairan lain yang diberikan bersama dengan ASI. Nah, makanya disebut dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Inti dari penjelasan tersebut adalah
semakin bertambahnya usia anak atau usia bayi, maka kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tubuhnya itu semakin besar. Nah, karena kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh itu semakin besar, menurut para ahlinya itu, ASI saja sudah tidak mencukupi kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh si bayi ini. Makanya, supaya nutrisi ini terpenuhi, harus dipenuhi dari makanan atau cairan yang dikonsumsi bersama dengan ASI, yang disebut dengan MPASI ini atau makanan pendamping ASI untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Nah, dari penjelasan MPASI tersebut, kemudian muncul pertanyaan lagi, kapan sih sebenarnya MPASI itu diberikan pada bayi? Nah, dalam bukunya tersebut, Dr. Meta Hanindita menjelaskan bahwa MPASI diberikan ketika ASI saja sudah tidak mencukupi kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh bayi. Nah, dalam buku tersebut pula dijelaskan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan bahwa merekomendasikan bahwa MPASI itu umumnya diberikan pada anak usia 6 bulan. Namun pada indikasi tertentu, MPASI diberikan kepada anak mulai usia 4-6 bulan. Nah, pengalaman aku sendiri, kedua anakku memulai MPASI itu ketika mereka berusia 6 bulan. Nah, tapi balik lagi, ini disesuaikan dengan keadaan masing-masing ya Bun. Dan bisa berkonsultasi juga dengan dokter anaknya masing-masing. Nah, selanjutnya pasti banyak juga yang mungkin awal MPASI itu banyak yang bingung makanan kayak apa sih yang sebenarnya itu direkomendasikan atau yang baik untuk memulai MPASI pada anak. Kayaknya semua ibu yang baru memulai MPASI untuk anaknya juga pasti punya pertanyaan yang sama ya. Begitu pula aku ketika aku baru memulai pemberian MPASI pada anak aku. Aku tuh awalnya masih bingung apa sih ya sebenarnya makanan yang cocok untuk awal MPASI anak gitu ya, supaya nggak salah, supaya tepat dalam pemberian MPASI, supaya gizinya juga tercukupi gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu tentunya aku mencari sumber-sumber informasi dari buku maupun dari artikel-artikel dari dokter anak yang dimana sekarang itu sudah banyak sekali yang menjelaskan mengenai per MPASI-an. Nah, apalagi kita itu sering banget ya, pengalaman aku ini ya. Jadi waktu aku baru memulai MPASI pertama anak aku, dulu anak yang pertama, itu banyak yang nyaranin kalau mendingan pertama kali itu dikenalin dulu sama buah atau pisang aja deh sama nasi gitu dicampur, atau sayur aja dulu, jangan langsung campur-campur gitu. Nah, tapi aku itu kayak, masa sih emang iya harus harus dikasih pisang dulu atau pisang sama nasi atau cuma sayur aja atau buah aja, emangnya itu sesuai dengan anjuran dokter. Nah, ternyata dari artikel-artikel yang sudah aku pelajari dan juga buku-buku yang sudah aku baca, MPASI atau makanan pendamping ASI yang pertama kali diberikan kepada anak itu harus mengandung gizi yang seimbang, di mana MPASI itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan juga sayur dan buah. Nah, kenapa sih kok kita itu harus memberikan karbohidrat pada MPASI anak kita? Jadi karbohidrat itu dibutuhkan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan, sebagai fungsi tubuh dan aktivitas. Karbohidrat ini menjadi pondasi dalam pembentukan jaringan tubuh. Contohnya bisa didapat dari nasi, lalu ada umbi-umbian, ada sagu, roti, dan lain-lain. Nah, di sini itulah sebabnya mengapa MPASI itu nggak boleh cuma satu bahan makanan aja. Misalnya kayak tadi itu hanya sayur aja atau buah aja gitu. Jadi harus ada karbohidratnya. Kemudian ada protein. Protein di sini berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, untuk protein lebih diutamakan pemberian protein hewani. Kenapa sih lebih diutamakan pemberian protein hewani? Karena protein hewani itu menurut buku Momiklopedia karangan Dr. Meta, di situ dijelaskan bahwa protein hewani mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap daripada protein nabati. Selain itu, protein hewani ternyata lebih cepat diserap oleh tubuh dibandingkan protein nabati.
Makanya para dokter anak dan para dokter ahli gizi menyarankan agar mengutamakan pemberian protein hewani dibandingkan protein nabati. Nah, protein hewani ini juga ternyata bisa mencegah stunting loh, karena kandungan gizinya yang lengkap dan bagus untuk pertumbuhan anak. Apa aja sih protein hewani itu? Jadi protein hewani itu didapat dari ayam, daging, telur, ikan, dan lain sebagainya yang bersumber dari hewan. Maka dari itu kita lebih disarankan untuk menggunakan protein hewani dalam MPASI anak daripada protein nabati. Lalu dalam MPASI itu juga harus ada kandungan lemak, karena lemak itu merupakan sumber energi dan juga sumber lemak esensial yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Nah, jadi itulah pentingnya kita memberikan lemak dalam MPASI anak. Jelaskan bahwa kita itu nggak boleh menyamakan antara kebutuhan lemak bagi orang dewasa dengan anak-anak atau bayi, apalagi yang baru memulai MPASI. Dimana kalau kita yang mengkonsumsi lemak terlalu banyak atau orang tua yang mengkonsumsi lemak terlalu banyak, itu memang beresiko menyebabkan kolesterol. Namun jangan disamakan dengan bayi, di mana bayi itu atau anak itu sangat membutuhkan lemak untuk perkembangan otaknya. Nah, untuk jenis lemaknya itu macam-macam ya Bun. Kalau aku biasa memanfaatkan yang ada di sekitar aku aja gitu. Emang kita itu nggak usah bingung-bingung aja, nggak usah bingung-bingung harus pakai lemak yang kayak gimana sih gitu. Nah, kalau aku tuh biasanya pakai minyak kelapa atau juga santan. Nah, santan itu juga lemak, juga termasuk lemak tambahan untuk MPASI loh. Jadi jangan ragu lagi untuk menambahkan santan dalam MPASI anak ya Bun, karena itu juga bermanfaat, bagus untuk pertumbuhan anak. Aku sendiri sering menggunakan santan untuk campuran dalam MPASI anak aku Bun. Biasanya aku pakai untuk masak buburnya atau untuk cemilannya, untuk diolah menjadi cemilannya atau kudapannya gitu. Yang penting sesuai dengan takaran, tidak usah berlebihan. Nah, lalu ada sayur dan buah. Nah, menurut buku dan juga artikel-artikel yang sudah aku baca, pemberian buah dan sayur itu hanya sebagai perkenalan dalam masa MPASI ya Bun. Jadi, kita boleh memberikan sayur dan buah, namun tidak boleh berlebihan, karena sifatnya hanya sebagai perkenalan saja. Nah, jadi lebih diutamakan itu pemberian protein hewani, terutama untuk pencegahan stunting, karena di masa-masa MPASI itu merupakan masa-masa yang harus benar-benar kita manfaatkan untuk memberikan nutrisi yang sebaik-baiknya untuk anak, untuk mendukung pertumbuhannya. Kemudian bagaimana sih pemberian MPASI yang benar itu? Nah, menurut penjelasan dokter anak, pemberian MPASI itu harus diberikan secara tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan secara responsif. Apa sih yang disebut dengan tepat waktu, lalu adekuat, aman, dan juga responsif? Yang pertama, tepat waktu. Apa sih yang disebut dengan tepat waktu? Nah, seperti yang sudah aku bahas tadi di awal, bahwa MPASI itu diberikan kepada anak ketika ASI saja sudah tidak mencukupi kebutuhan nutrisi anak. Nah, pada umumnya itu diberikan pada usia 6 bulan, namun di beberapa case ada yang diberikan pada usia 4 bulan sesuai dengan anjuran dokter. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi masing-masing ya Bun. Alangkah baiknya juga konsultasikan dulu dengan dokter anaknya masing-masing. Nah, apa sih yang disebut dengan adekuat dalam MPASI? Istilah adekuat dalam MPASI berarti MPASI yang diberikan kepada anak itu harus mengandung gizi yang lengkap dan juga seimbang. Jadi, makanan MPASI yang diberikan itu harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan juga vitamin dan mineral. Berarti benar ya, kalau kita memberikan MPASI itu harus sudah diberikan menu lengkap supaya gizinya yang terkandung dalam MPASI itu lengkap dan juga seimbang. Jadi nggak boleh menu tunggal aja Bun. Jadi kita sudah bisa memberikan menu lengkap pada MPASI anak sejak usia 6 bulan. Dalam hal ini, takaran MPASI juga perlu diperhatikan ya Bun. Nah, nanti akan aku sematkan tabel takaran MPASI dalam buku Dr. Meta Hanindita yang judulnya Momiklopedia. Nah, di sini sudah dijelaskan lengkap ya mengenai takaran MPASI mulai dari usia 6 bulan.
Pengalaman aku sendiri, ketika awal pemberian MPASI, aku hanya memberikan 2 kali makan utama ya. Jadi pagi dan juga sore. Lalu kemudian 3 kali sehari, lalu ada cemilan atau kudapannya. Jadi disesuaikan saja dengan kemampuan si kecil ya bun. Nah, ada lagi nih yang penting banget diperhatikan dalam menyiapkan MPASI, yaitu keamanan dan juga kebersihan atau higienis. Jadi ketika kita menyiapkan MPASI untuk anak, tentu harus sangat diperhatikan keamanan dan juga kebersihannya. Di mana itu kebersihan dari tempatnya, tangannya, yang menyiapkan MPASI, lalu ada bahan-bahannya, alat-alatnya, dan juga cara-cara penyajian MPASI-nya itu harus benar-benar aman dan juga higienis. Di sini dalam buku Momiklopedia, di sini dijelaskan bahwa kita itu harus benar-benar menjaga kebersihan, usahakan untuk selalu memisahkan makanan yang mentah dan matang supaya tidak terkontaminasi, masak makanan sampai matang supaya benar-benar aman ketika dikonsumsi oleh anak, lalu simpan makanan pada suhu yang sesuai. Jangan menyimpan makanan dalam suhu ruang lebih dari 2 jam. Kemudian gunakan air bersih dalam memasak. Nah, kalau pengalaman aku sendiri ya bun, kalau misal aku memasak MPASI itu, kalau aku masaknya pagi, aku biasa masak pagi untuk 3 kali makan, untuk pagi, siang, dan juga sore atau malam, makan malam ya. Nah, untuk makan paginya langsung aku berikan sebelum 2 jam di suhu ruang. Nah, untuk makan siang dan juga makan malamnya atau makan sorenya itu, biasa aku simpan di dalam kulkas atau di lemari pendingin di bagian chillernya ya. Nah, nanti begitu akan diberikan kepada si kecil, baru aku panaskan dengan cara dikukus selama 15 menit pada air yang mendidih. Nah, nanti baru bisa diberikan pada anak. Di situ untuk menghindari kontaminasi bakteri. Intinya, makanan ini harus disimpan di lemari pendingin di suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Kemudian, apa sih yang disebut dengan responsif? Jadi, pemberian makanan atau MPASI secara responsif itu diberikan kepada anak sesuai dengan sinyal lapar dan juga kenyang dari si anak. Jadi, kita itu nggak boleh memaksakan ya. Ketika anak itu belum lapar, kita paksa untuk makan, pastinya si anak itu nggak mau. Nah, ketika anak udah kenyang, terus kita paksa lagi untuk makan terus, pasti juga si anak itu nggak mau. Jadi kita itu sesuaikan dengan kebutuhan si kecil atau keadaan si kecil. Nah, maka dari itu kita itu harus mengetahui atau kita itu harus mengatur jadwal dari makan si anak ini supaya sesuai dengan jamnya makan. Nah, itulah yang disebut dengan responsif atau biasa disebut responsive feeding. Nah, selain itu, usahakan sebisa mungkin kita itu mengajarkan makan pada anak itu sambil duduk di tempat yang sesuai. Maksudnya, duduk di kursi makan atau dengan kita, orang tuanya, sambil makan bersama. Supaya si anak itu mengetahui bahwa ini loh caranya makan yang benar seperti ini dengan cara duduk. Nah, kita itu juga harus mengajarkan ke anak supaya makan itu memang harus sambil duduk. Nah, pengalaman aku tuh yang anak pertama emang agak salah gitu ya. Karena dulu tuh emang masih minim banget literasi atau masih ikut-ikutan gitu ya. Banyak itu yang makan sambil jalan-jalan, digendong, sambil naik sepeda atau lihat odong-odong bahkan gitu. Nah, ternyata itu salah banget. Nah, makanya di anak kedua aku ini sekarang aku berusaha untuk memperbaiki. Usahakan pula ketika anak makan itu nggak perlu ada distraksi ya bun, seperti adanya tontonan televisi, YouTube. Pokoknya sebisa mungkin itu kita menciptakan suasana makan yang menyenangkan bagi anak ya bun. Menghindari adanya distraksi ketika anak makan. Nah, mungkin itu yang bisa aku sharing di video kali ini mengenai serba-serbi MPASI. Semoga apa yang aku sharing bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang mencari info mengenai per-MPASI-an ya. Di sini aku juga masih belajar, jadi mohon maaf kalau misal ada kesalahan. Bisa dikoreksi atau bisa sharing, ditulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Thanks for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.